silakan langsung buka Premiere-nya aja, nggak apa-apa. Jadi langsung kalau ada yang ditanyakan kendala-kendala bisa disampaikan langsung aja. Ya teman-teman, untuk layar pertama pada waktu membuka Premiere seperti ini. Jadi yang dibutuhkan untuk mulai programnya itu kita harus ngeklik new project. Lalu ada tampilan seperti ini, saya jelaskan. Untuk teman-teman yang masih di video rendering and playback-nya masih di Mercury Playback Engine Software Only, itu diganti ke GPU Acceleration. Ini kan ada dua. Yang pertama ada CUDA, sama yang kedua ada OpenCL. Untuk teman-teman yang punya kartu grafis NVIDIA, gunakan aja CUDA. Soalnya CUDA ini didesain sendiri sama NVIDIA-nya buat Adobe Premiere Pro. Kalau OpenCL ini buat kartu grafis lainnya, contohnya kayak AMD dan mungkin punyanya punyanya yang lain lah pokoknya. Jadi selain NVIDIA nanti pakai OpenCL, kalau kalau pakai NVIDIA ini nanti pakai CUDA. Bedanya itu kalau sama yang bawah itu, kalau kita mulai renderingnya atau membaca programnya, itu nanti kalau pakai engine software only, itu kita cuma pakai CPU, jadi pakai eh, komputer personal unit, proses unit aja. Terus kalau GPU ini kita pakai kartu grafisnya, jadi lebih banyak core untuk dibacanya, seperti itu. Terus untuk penamaannya kita gunakan di sini, coba, karena saya sudah buat, jadi nyamain contoh video matiin aja seperti ini. Terus untuk penyimpanannya nanti saya ada tips untuk biar lebih rapi pengerjaannya. Jadi di dalam ini kita perlu sebuah folder untuk memanage semua folder dalam editing video. Yang pertama itu adalah judul videonya tadi. Judul videonya yaitu contoh video Athena. Ini. Terus dalam folder contoh video Platina terdapat harus ada namanya subfolder proyek, lalu subfolder jadi, lalu subfolder bahan, lalu yang keempat itu subfolder untuk aset. Saya jelaskan, untuk aset ini kita gunakan untuk menyimpan sebuah data, yaitu untuk seperti gambar, seperti audio background, seperti itu. Jadi kita taruh aset sini. Lalu untuk bahan sendiri yaitu untuk videonya, untuk video yang mau diedit. Lalu untuk folder jadi ini nanti folder finishingnya. Jadi nanti finishingnya kita taruh ke folder ini. Lalu untuk proyek ini adalah untuk folder dari project kita nanti. Jadi kita untuk destinasi projectnya di mana, kita taruh ke proyek dulu. Setelah itu tinggal oke. Ya, tampilan awal untuk teman-teman yang baru download, install aplikasi software ini kayak gini. Kalau yang JC 2020 kayak gini. Nanti saya kasih tahu gunanya. Pertama kita rapiin dulu seperti apa yang biar nyaman gitu. Ini di close aja.
Terus media browser ini close nggak apa-apa. Lalu pergi ke Windows. Nanti ada namanya effect sama effect control. Ini dicentang dua-duanya nggak apa-apa. Perlu soalnya. Sama effect. Oke. Bentar mas loading mungkin. Oke. Lalu untuk efek ini silakan ditaruh di sini, di sebelahnya efek control. Jadi ada warna biru, jangan sampai warna hijau. Warna biru ya teman-teman. Untuk projectnya juga silakan ditaruh di samping kiri search seperti ini. Ya, ini kan nanti timelinenya lebih luas lagi tempatnya. Terus untuk program jadinya nanti biar lebih luas lagi juga seperti ini. Oke, saya jelaskan satu-satu dalam untuk setiap sub Windows ini. Untuk project ini tempat kita menaruh, meletakkan apa namanya, file-file yang akan diedit. Nanti jadi setiap folder yang kita gunakan tadi, nanti silakan import saja di sini. Contoh video, langsung di klik aja dok, import folder ini. Nanti terus untuk search-nya itu preview dari file kalian masing-masing. Jadi nanti seperti ini, saya kasih contoh langsung aja. Di sini, oke. Saja kita import, klik 2 kali, double klik, lalu tinggal di import dua-duanya. Kok yang masuk satu masih ya? Mungkin satunya belum masuk. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan yang dari permulaan tadi. Oke, mungkin nggak ada ya. Oke, selanjutnya kita klik bahannya. Ini bahan yang saya punya, jadi silakan bikin bahan sendiri. Tinggal di ini gunanya untuk search ini, search no clip ini, diklik 2 kali nanti file videonya, nanti keluarnya di sini. Jadi kita nyari dari mana kita mau mulai videonya, selama dari sini, saya ingin mulai dari sini, berarti nanti di mark di yang tombol kurung kurawal kiri ini, sampai kemana ditutup, seperti itu. Lalu tinggal di drag yang video only ini. Kalau ini ngedrag drag audionya, drag aja ke bawah di timeline, nanti otomatis langsung keluar di programnya, hasil programnya seperti itu. Oke, dari sini mungkin ada yang tanyakan teman-teman, ada yang kurang jelas bisa aja langsung tanya sebelum saya lanjutkan. Oke Mas Habibie, monggo kalau ada pertanyaan.
Ini Val, di video rendering and playbacknya, rendernya tuh punya aku nggak bisa diubah yang itunya, rendernya. Oh, render itu ya, apa namanya? Render playbacknya ya. Iya, Jadi yang untuk render playback itu software dari si Adobe Premiere-nya itu langsung detect kartu grafisnya itu apa sih. Kalau seumpama laptopnya itu udah ada kartu grafisnya tapi belum ada di software rendering playbacknya, itu nanti si softwarenya itu eh, apa namanya, nggak bakal detect kalau Nvidia-nya itu benar-benar belum dipasang, belum di apa namanya, belum di apa ya, belum di aktifin gitu ya Nvidia-nya. Jadi kan nanti perlu di kayak namanya Windows kita perlu aktivasi, atau mungkin Microsoft Office juga kita kan perlu aktivasi juga. Jadi seperti itu juga. Jadi kalau belum ada, silakan yang punya Nvidia atau AMD download dulu Nvidia sama AMD-nya biar ngaktifin kartu grafisnya. Nanti otomatis kok langsung ada di sini, ada di Project Manager, ada di sini. Mana ya? General. Langsung otomatis ada di sini kok nanti. Jadi di diinstal dulu Nvidia atau AMD-nya kayak gitu. Mungkin bisa terjawab Mas Habibi. Apakah ada yang lagi Mas? oke siap. Makasih Val. Oke Lanjut Mas. lanjut. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau tanya. Halo teman-teman. Enggak ada ya mungkin ya, nanti aja ya. Oke, saya lanjut dari mana tadi? Dari in-out ya. Lalu sebelumnya ya, sebelum ini saya lanjut, jadi saya lupa kalau layout ini itu kita harus simpan dulu ya. Jadi workspace-nya biar kita nggak lupa-lupa lagi untuk mendesain workspace seperti ini, tinggal diklik learning ini yang warna biru di tampilan laptop kalian, diklik kanan, terus di save as new workspace. Ini nanti kalian kasih nama apa aja terserah. Contoh saya kasih nama Nopal Nopal Project, ini Nopal Workspace gitu. Oke, otomatis langsung ada di samping kanan sendiri ini. Jadi nanti kalau kalian dari sini, selama dari sini, tinggal klik aja di Nopal Workspace. Langsung otomatis seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu untuk shortcut ya, shortcut saya ingin sharing aja untuk shortcut saya biar cara ngedit saya itu lebih cepat, kayak main game gitu, tinggal ngeklik keyway ASD sama CF gitu. Itu saya kita pergi ke mana ya kemarin itu saya ke edit ini, terus keyboard shortcutnya itu saya gunakan untuk tombol key maaf, uh, frame frame. Nah, untuk kalian klik cari frame ini, terus kalian cari step back one frame. Step back one frame-nya kalian kasih. Jadi caranya diklik sampingnya sini, terus tinggal di klik klik apa yang mau akan dijadikan shortcut gitu. Sebelumnya ini cuma ada left aja, jadi tinggal hanya tombol kiri aja. Tapi saya tambahin dengan tombol key, jadi nanti tangan sebelah kanan saya itu nggak perlu lagi keluar dari mouse. Terus untuk step back menu frame-nya tombol shift plus key, lalu untuk step forward-nya yaitu tombol W. Untuk menu frame-nya juga itu pakai shift
sama V gitu. Mungkin itu aja. Terus ada lagi sih ripple dead ya, ripple ini ripple delete ini. Saya pakai tombol F. Jadi nanti tinggal nggak usah pergi jauh-jauh ke delete pakai tangan kanan, tinggal klik F pakai tangan kiri aja. Jadi tinggal tik. Contoh ya, contoh. Kalau pakai delete itu gini. Jadi nanti tangan kalian itu keluar dari mouse itu. Jadi agak lebih ribet. Tinggal klik F aja lebih cepat. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin dari sini ada yang tanyakan tadi. Jadi di edit, keyboard shortcut, lalu cari frame. Kalau frame itu bikin pilihan frame kalian ke kiri berapa, ke kanan berapa, seperti itu. Lalu di report scale, nanti tinggal ini ditambahin F biar tangan kalian tetap di mouse yang kanan, seperti itu. Jangan tanyakan teman-teman untuk cara mengganti shortcutnya. Oke, nggak ada. Ini yang kita gunakan yaitu tombol keyboardnya Q, W, A, S, F, dan CF. CF itu untuk razor tool. Jadi tinggal kalau V itu pakai point lagi ke selection tool lagi. Jadi klik tinggal di mana gitu. CF ya. Terus udah sih itu aja untuk shortcutnya. Lalu kita lanjut aja ke saya coba ini masukkan semua videonya bahannya. Oke. Untuk bahannya ini semua ya teman-teman. Jadi saya kasih tahu kegunaannya tadi. Untuk tombol, oh ya saya lupa. Untuk tombol AS-nya saya lupa. Mana ya? Ya. Maaf saya lupa. Tombol A, mana lah? Ya, ripple trim. Saya lupa ripple trim. Ini ripple trim untuk next-nya. Silakan kasih ke tombol A. Lalu untuk ripple trim previous-nya kalian kasih ke tombol S. Gunanya apa sih ripple trim next sama previous ini? Gunanya seperti ini. Jadi kita kalau seumpama nge-cut dari sini, nggak usah. Kalau kita nggak butuhin frame dari sini, kita tinggal ngeklik tombol A. Maaf, S. Nah, ini sudah otomatis kehapus, jadi nggak usah di bezel dulu, terus di V gini, namanya di F, nggak perlu gini, tinggal diarahin timeline-nya, time code-nya, tinggal diklik A. Maaf, S. Nah, seperti itu. Jadi lebih cepat lagi. Mungkin dari sini ada yang tanyakan teman-teman? Ada yang tanyakan? Oke, nggak ada. Apalagi ya? Efek. Ya, lalu ke efeknya. Apa aja yang digunakan di efek sih? Efek ya, efek. Nah, efek kan ya ada banyak. Kalian nanti kalau seumpama lebih mudah lagi, kita itu gunakan efek di luar yang kita efek yang sering kita gunakan itu harus kita manage sendiri. Jadi kita kasih folder sendiri, lalu kita kayak gini lah, kayak gini. Saya klik efekku ini efek yang sering saya pakai, jadi saya nggak perlu repot-repot untuk ngetik web stabilizer ataupun crop ini. Tinggal efekku drag gini. Caranya gimana? Caranya itu di sini. Pertama kita new custom bin ini, kita ganti aja namanya semua efek yang sering digunakan gitu. Lalu masuk ke apa aja sih yang mau digunakan itu.
Sama saya tuh sering gunakan crop ini. Lalu ada warp stabilizer, ini penting juga. Terus ada apa lagi? Deep to black, tinggal di drag masukin lagi. Deep to white juga. Terus lumetri color, nih tinggal dimasukin sini. Jadi kita setelah itu kita nggak usah nyari-nyari lagi di mana sih tempat kita untuk nyari-nyari efek-efeknya. Tinggal masuk efek, cari efek yang folder yang kalian buat, udah tinggal dimasukin aja seperti itu. Lalu untuk ini kan nanti videonya kalau di drag dari sini, dari semuanya ke sini, itu nanti audionya juga ikut. Gimana sih cara ngehapus audionya? Ngehapus audionya itu agak ribet kalau memang kalian langsung drag. Hapusnya itu harus diklik dulu, terus klik klik frame-nya, terus habis itu kita klik kanan, terus ada tulisan unlink, silahkan klik aja unlink. Ini otomatis nanti kita bisa ngapus si audionya. Jadi kita udah sendirian video sendiri sama audio sendiri. Lanjut lagi untuk apa lagi ya? Ya contoh untuk efek. Contoh efek. Tadi udah kan, terus saya ingin menggunakan crop gitu. Nanti berarti di sini kita drag langsung. Lalu setelah itu kita masuk ke effect control. Jangan lupa diklik frame-nya, terus masuk ke effect control. Untuk maaf, bukan preset sih. Efek dari yang kita gunakan tadi muncul di bawah ini, di bawah motion, opacity, sama timer mapping ini. Nanti ada tulisan crop ini. Ini karena belum masih saya unlink, ini masih ada audionya. Bentar saya unlink dulu. Nah, kalau udah di unlink itu tinggal video aja yang mau di edit, di efek, bikin efeknya. Saya ingin menggunakan gimana ya, contoh. Maaf agak lemot ya, soalnya ini sambil record, sambil apa namanya, open mute. Yuk kita lanjut saja dari sini. Oke. Untuk saya ingin memulai mulai si videonya masuk dari sini. Mulainya itu dari sini, lalu kita gunakan tombol top sama bottom. Ini kalian klik aja toggle animation-nya biar ini kesimpan kita maunya dari mana gitu. Lalu untuk mulai editingnya kita gunakan ini frame ini, masuk ke bawah sendiri, lalu tinggal klik add remove, add keyframe, lalu kita tutup semua ini 50% ya, 50%, juga 50%. Jadinya seperti ini nanti. Nah, kayak gitu. Terus kita gunakan lagi, mungkin dari sini kita jangan sampai 50 lah, kita pakai backbarnya 10% gitu. Oke, kita ulang lagi. Nge-lag ya. Untuk efek kontrolnya juga kita ini bisa mindah-mindah untuk ditaruh mana aja, jadi nggak perlu khawatir untuk kehapus. Cuma saya pengen videonya dari sini, berarti saya pakai S. Nah,
Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk penggunaan keyframe-nya. Jadi dari mana kita akan mengubah, awalnya dari mana kita harus ngeklik namanya ini add keyframe-nya seperti itu. Lalu untuk save presetnya, jadi kita nggak perlu semua ini ya, kita ngasih lagi crop-cropnya itu, kan otomatis nanti kita malah ganti satu-satu toh. Ganti satu-satu dari top bottomnya, daripada seperti itu kita save aja dari project yang baru kita buat tadi. Jadi ini yang namanya preset gitu, preset yang kita gunakan seperti ini. Jadi kita namai semua kita rename ya, crop untuk video Latina seperti ini. Klik aja, klik kanan, terus ada tulisan save preset, save. Oke, crop preset. Udah diklik aja oke. Nanti save-save-annya itu keluarnya di sini. Nah, crop preset ini. Ini kalian bisa ganti jeneng video partnya. Ini. Jadi nanti semuanya dari semua frame-nya nanti punya efek yang sama kayak yang tadi yang kita save tadi. Mungkin itu sih yang untuk efeknya. Terus lanjut aja kita ke lanjut aja kita langsung ke bagian audionya ya. Untuk audionya sendiri biasanya saya menggunakan preset namanya itu Simple Parametric Equalizer. Ini kita masukkan ke efek yang kita gunakan dulu di folder ini. Ini saya hapus sekalian. Maaf, ini yang pakai. Oke. Ini yang kita gunakan nanti. Kita ingin ngasih background seperti itu. Jadi kita langsung pergi ke aset, ke tempat kita tadi di project. Aset ini kalian klik, double klik. Ada namanya. Kalau ini saya pakai apa namanya? Pakai audionya Ed Sheeran. Tinggal ditaruh dari mana kalian akan menggunakannya. Jadi pakai mark in ini sama mark out. Mark out nggak salah namanya. Iya, mark out. Saya pengen dari sini, klik aja mark out, terus audionya kalian drag ke bawah sini. Jadi timeline dari timecode-nya software ini dari tengah sini itu udah ada pembedanya. Jadi yang atas dari V ini, video ini kita gunakan untuk video aja, terus yang bawah ini kita gunakan untuk audio aja. Ini otomatis seperti itu. Nah, karena kalau play ini saya merasa kayak backsound-nya itu kebesaran. Gimana sih cara ngerapiin backsound biar nggak kebesaran itu? Nah, kita gunakan Simple Parametric Equalizer tadi. Kita drag ke backsound-nya. Setelah itu kita pergi ke efek backsound-nya. Nah, untuk yang bawah ini silakan kalian ubah aja. Untuk biasanya saya itu ini 20. Terus biasanya ini saya tetepin 500, ganti 500 senternya. Lalu ini untuk boost-nya biar kalian kalau kalian merasa terlalu kebesaran juga kalian kurangi aja. Jadi kurangi ke 10 atau ke 5 gitu. Masih kebesaran. Oke, pas seperti ini. Setiap backsound pastinya beda-beda ya boost-nya. Ya tinggal di feeling aja butuh backsound-nya seberapa biar suara kalian kedengar gitu. Lalu untuk proses yang lain itu ada lagi ya. Save workspace, penggunaan efek, demo effects.
Human effect, preset. Oke, untuk hal penting lagi yaitu untuk rendering videonya itu kita pakai ini di scenes into out. Biasanya kalau garisnya ini udah merah, nanti ada tipe garis ya, merah, kuning sama hijau. Kalau merah itu nanti kalian itu harus bener-bener ini render effect into out. Jadi langsung otomatis si merahnya nanti jadi warna hijau. Contoh saya pengen ini jadi warna merah itu caranya, nah ya, ini pakai web stabilizer. Ini biasanya jadi merah. Nah seperti ini. Karena videonya panjang, jadi mohon maaf dengan dulu. Bentar saya kurangi aja biar lebih cepat. Berapa frame ini? 274 frame. Kurang lagi lah. Oke, kita analisis. Oke, tunggu sebentar untuk sampai 100% ya teman-teman. Mungkin dari sini ada yang tanyakan teman-teman sambil menunggu. Ada yang tanyakan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai saya menjelaskan tadi yang terakhir sambil menunggu renderan 2 menit lagi. Izin bertanya. Oke, monggo. Kalau dalam tahap pengeditannya ini itu lebih membebankan ke CPU, RAM atau GPU-nya? Untuk bebannya itu ini kan pakai video juga loh. Kalau video ini lebihnya ke GPU. Kalau RAM-nya nggak terlalu, terus untuk CPU-nya juga nggak terlalu. Kalau emang GPU-nya itu ke detect ya. Kalau kayak Mas Habibie tadi kan cuma ada yang cuma ada ini toh, cuma ada general ini. Maaf ya, tolong like. Nah, cuma ada ini Mercury Playback Engine Software. Kalau cuma ada ini pastinya yang kemakan banyak itu CPU-nya, jadi bukan GPU-nya. Kalau kita pakai ini nanti kita gunakan grafisnya itu prosesnya itu kita pakaiin ke VGA kita seperti itu. Mungkin ada tanyakan lagi, mungkin jelas mungkin ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Teman-teman yang lain sambil menunggu. Sebenarnya dikit lagi sih 20 sekian lagi, tapi nggak apa-apa. Silakan tanya aja kalau yang ingin nanya. Mungkin nih kalau saya ada yang salah bisa bantu ya. Jadi benernya seperti apa. Tuh. Oh iya, masalah shortcut tadi sebenarnya itu tergantung kalian masing-masing sih. Kalau kalian nggak pingin menggunakan shortcutnya juga nggak masalah. Nanti mungkin kalau pengen nyamannya kalian di situ juga nggak masalah. Saya nggak bisa bantu sih dari situ. Oh iya, saya lupa. Untuk web stabilizer, ini kalian taruh atas sendiri. Kalian pastikan taruh atas sendiri dari efek-efeknya. Biar nggak jadi seperti saya tadi. Nggak semeraut. Cropnya juga kena tadi otomatis. Bentar. Wah, ini sudah pakai web stabilizer. Oke, kita render effect juga nggak perlu. Into out. Nah, di render into out ini nanti garis kuning ini pastinya akan jadi hijau.
tandanya apa jadi hijau, jadi kalau jadi hijau ini video ini lebih lancar untuk previewnya, tapi karena saya lagi apa namanya presentasi, jadi lebih lemot, masih lemot. Nah, di sini mungkin ada yang tanyakan sebelum saya lanjut ke rendernya seperti apa. Monggo silakan tanya di kolom komentar juga nggak apa-apa. Kalau ada yang malu-malu belum dianalisis sebabnya bang, ya lupa. Ini ada analisis lagi ya, karena tadi udah dipindah, ini perlu dianalisis lagi biar frame-nya itu benar-benar ke analisis gitu. Makasih untuk Mas Zulkar tadi telah mengingatkan. Teman-teman yang mau menambahi mungkin, yuk kita sharing-sharing aja. Oke, sambil menunggu teman-teman, mumpung masih tunggu agak lama. Kalau merah ini nanti jadinya makin lemot. Nggak gini nanti. Nggak bisa terlalu bagus. Jadi kita perlu render efek nanti. Kalau emang bener-bener merah setelah dianalisis gitu. Kalau dianalisis ternyata cuman kuning aja ya nggak usah di-render pun nggak masalah sih. Render into out sama efek. Kalau efek ini kita render yang warna merah-merah aja. Kalau yang render into out itu semua yang warna kuning, merah, hijau pun di render. Jadi semua scene-nya di render seperti itu. Oh iya, saya lupa teman-teman untuk tips lagi biar file kalian aman. Jadi setiap kalian ngedit ataupun menambahkan kayak gini, silakan kalian save dulu projectnya biar project kalian itu aman. Soalnya sering terjadi kalau terlalu berat gitu tiba-tiba mati laptopnya, black screen atau blue screen gitu. Di save aja dulu. Oke, render into out jangan lupa biar kalian tahu hasil jadinya seperti apa. Oke, sudah smooth teman-teman. Jadi nggak ada getar-getaran lagi kayak di sini. Mana? Di sini kan masih seperti itu goncangannya, sangat gonjang sekali. Dari sini udah bener kan. Oke, itu aja sih untuk editnya. Jadi untuk efek-efek yang lain silakan mungkin pelajari sendiri di YouTube ataupun ada pelatihan, silakan ikut-ikut aja nggak masalah. Terus untuk yang terakhir yaitu how to render. Kita pergi ke file, lalu ada export ini masuk ke media. Yes. Bentar, untuk prosesnya masih lama, mohon maaf.
agak lemot ya. Nah, ini adalah tampilan untuk renderingnya, rendering untuk jadiin video yang benar-benar jadi video gitu. Terus biasanya di awal itu kalau nggak salah itu kita pakai AVI ini. Biasanya pakai AVI. Kita pakai H264 ini. H264 itu jadiin videonya jadi MP4. H264 Blu-ray sama H264 biasa ini. Terus match source-nya kalian sebutuh kalian masing-masing. Ini udah ada tempat-tempatnya kayak Twitter, kayak Mobile Legend mungkin. Mobile device maaf, Mobile Legend. High quality SD ya. Ini kalau match source ini semua frame-nya ini benar-benar udah apa namanya? Udah sama gitu. Jadi udah match, udah sama. Kalau kalian pengen mengganti-ganti cuma di sini aja. Ada banyak pilihan. Terus untuk penamaan filenya ditaruh, kita klik output name ini. Kalau kita klik output name itu kita langsung nanti ditujukan foldernya mau kita taruh mana gitu. Kalau saya tadi di video, lalu di video platina. Nah, ini gunanya tadi untuk membedakan scene yang jadi sama yang belum. Kita taruh ke yang jadi. Jangan lupa penamaan filenya. Jadi video jalan-jalan. Jadi oke. Kita taruh jadi save. Ini kok oke. Lalu ini ada bedanya ya, Q sama export. Kalau export, kalau Q ini kita gunain software lain. Jadi untuk renderingnya kita gunain pakai Adobe Media Encoder. Itu nanti mungkin hasil dari renderingnya lebih kecil aja. Jadi kalau pengen normal-normal aja ya pakai export ini biasa. Kita export. Nah, ini encoding videonya. Kalau udah 100% berarti udah berhasil. Oke, udah berhasil ternyata. Ntar masih lemot. Nah, lalu ke contoh video. Nah, ini video saya yang tadi. Videonya dikit ya. Ya seperti itu teman-teman untuk yang mau saya bagiin buat teman-teman yang mau belajar. Jadi mulai dari workspace tadi, terus untuk manajemen foldernya seperti apa, lalu untuk penggunaan efek, penggunaan shortcut, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman. Dari sini ada yang tanyakan? Monggo. Menerima banyak sekali pertanyaan juga nggak apa-apa. Silahkan tanya yang banyak teman-teman. Apalagi laptopku. Ya, untuk penggunaan Premiere ini sebenarnya agak berat ya. Tapi tetap bisa kok untuk yang pakai CPU aja dari Mas Habibi karena belum di install driver Nvidia atau AMD-nya. Mungkin untuk Mas Habibi bisa di install driver dulu. Gratis kok, Mas. Siapa? Pakai laptop temanku ini. Laptopku nggak kuat. keluar. Semangat. Sebenarnya edit video itu nggak cuma Premiere kok. Kalau di laptop itu banyak banget kayak Vegas, ada lagi yang lebih mudah nanti. Saya kenapa kok pilih Adobe Premiere karena
untuk apa ya namanya, layout workspace-nya itu udah nyaman banget, jadi susah buat pindah ke lain hati gitu. Anjir. Teman-teman mungkin ada yang tanyakan? Di HP pun juga ada yang lebih gampang lagi sih. Kayak di HP itu apa ya, KineMaster gitu juga bisa. Tapi kalau pengen lebih kompleks ya di sini gitu. Lebih susah juga tapi. Iya dong. Nah, oke. Udah nyaman kok. Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya, 10.35 sekalian mungkin kalau ada yang tanya. Silakan tanya aja, terserah kayak apa, tentang edit video, tentang videografi. Silakan, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja. Monggo Mas Habibi, tanya. Oh iya Pak, nanya Pak. Aku tuh kadang ngedit video tuh kekurangan, bukan kekurangan sih. Kadang bingung milih background atau ya gitu milih background. Terus dari Nopal ada nggak saran link atau link website atau di mana channel YouTube mungkin yang bisa apa ya, Oh, buat nyari biar background aku. gitu. Oke, oke. Saya pernah nyari sih, cuman sebentar saya cari lagi coba video high five. Mana ya? Oh, HIV. Ada di sini. Kalau nggak salah ya, Infoto Market ini. Oh, maaf, maaf, bukan ini. Bentar. Nggak ada ternyata di sini, cuma template-template aja sama preset sih. Jadi di YouTube, saya seringnya di YouTube sih, di sini NCS, no copyrights. Kalian klik aja klik no copyright gitu. Copyright musik song, terserah kalian musik song. Ini semuanya pasti ada di sini. Yang nggak semuanya sih, cuman lagu-lagu yang sering kalian denger aja, nggak copyright kayak gitu. Karena kenapa kok sering denger, karena hampir semua YouTube ini saya nggak tahu lagi kayak apa. Mungkin nanti backsoundnya itu kalian bisa nyari ke namanya, videonya siapa ya, saya lupa ya. Nama Paul Paul Welbeck. Ini Paul siapa ya? Paul Welbeck. Paul Welbeck ini. Parker Welbeck, astagfirullah, maaf. Parker Welbeck ternyata. Ini benar-benar kita dikasih tahu gimana cara videografi, gimana kita ngambil dengan sinematografinya gitu. Di sini ada semua kok. Silakan cari aja, mungkin nanti kasih link dikasih link untuk song gitu. Di bawah ini untuk di tips ini pasti ada, terus untuk ada lagi di channelnya apa ya, saya lupa ya. Astagfirullah. Channelnya bentar, manipulator. Nah, channelnya Ferry Irwanda ini juga ada untuk teman-teman nyari audio-audionya mana ya, tentang videografi. Mengungkap rahasia tak color grading algoritma lain. Hai, maaf. Di sini ada, di sini saya lupa. Di sini nanti kalian tonton aja videonya, nanti ada linknya gitu di situ. Mana ya?
Oh iya, di YouTube Studio juga ada. Nah, di sini silakan cari aja gitu. Di punyanya Bang Ferry Irwandi. Ini orang lama sih di YouTube, cuman nggak pernah naik karena nggak tahu juga. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau saran gitu, atau tambahan mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman dalam editing video. Oke, 2 menit lagi sebelum 40. Bentar. Pergi izin. Oke, 1 menit lagi teman-teman, mungkin ada yang nanyakan. Wah, ada 27 orang, Masya Allah. Terima kasih loh teman. Oke, lama juga waktunya, 1 menit. Ada yang tanya teman-teman. Oke, nggak ada yang tanya. Mungkin bisa saya tutup ya. Terima kasih untuk karena sudah mau berbagi ilmu dengan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Noval yang sudah membagikan ilmunya kepada kita hari ini. Teman-teman, kita sampai di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian acara Platina pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Noval yang sudah mau menjadi pembicara dan berbagi ilmunya kepada kita. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Platina pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Apabila saya dalam penyampaian dan dalam memandu acara hari ini banyak kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu di Platina selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.